Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka pada hari ini, yaitu hari Selasa di tanggal 2 Februari 2021. Nah, hari ini kita bertemu dalam mata pembelajaran tematik. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, Miss Eka mengingatkan kepada kamu tonton video ini dari awal sampai akhir ya abang kakak. Dan dari sekarang sebelum kita mulai dan masuk ke materi, silahkan ambil buku paket tematik kamu yaitu tema 7. Nah, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan diridhoi oleh Allah. Nah, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Tema 7, pemimpinku. Subtema 2, pemimpin idolaku. Nah, materi ini seperti biasa disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, abang kakak, hari ini kita masih ada di subtema 2. Nah, materi kita hari ini lebih tepatnya yaitu ada di pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Jadi langsung saja kamu buka di halaman bagian subtema 2 yaitu di pembelajaran 3 dan pembelajaran keempat. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam materi hari ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan dengan benar. Kedua, melalui kegiatan penugasan, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan cara-cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan benar. Nah, inilah ketiga tujuan pembelajaran yang harus kita capai di materi pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi kita yang pertama yaitu dalam pembelajaran PPKN. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Nah, pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Nah, di materi sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai pemimpin idola. Bahkan Miss Eka juga bertanyakan kepada kamu, adakah pemimpin yang kamu idolakan? Contohnya seperti Miss Eka, kemarin Miss Eka mengatakan bahwa salah satu pemimpin yang Miss Eka idolakan itu adalah Bapak SBY, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, abang kakak, kamu pasti masing-masing memiliki pemimpin yang diidolakan. Bisa itu misalnya ayah kamu, misalnya dalam memimpin keluarga, kemudian mungkin di daerah tempat tinggal kamu, Pak RT, kemudian Pak Lurah, atau mungkin kamu mengidolakan Bapak Presiden kita yang sekarang atau saat ini yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, bisa saja kan? Banyak pasti yang bisa kamu idolakan, yaitu pemimpin. Bagaimana yang diidolakan itu pasti pemimpin yang baik. Nah, di sini juga dikatakan bahwa pemimpin yang baik itu pasti sangat memperhatikan kepentingan anggota yang dipimpinnya. Bahkan kalau kamu masih mengingat kisah di materi yang kemarin yaitu mengenai Pak Lurah ya, itu bagaimana Bapak itu sangat diidolakan oleh warganya karena Bapak itu memiliki sifat yang benar-benar memperhatikan anggotanya. Salah satunya beliau bahkan membangun balai belajar di mana warganya bisa menikmati balai belajar yang dibangun oleh Pak Lurah tersebut untuk kegiatan belajar seperti membaca. Nah, jadi di sini kan dikatakan bahwa pemimpin yang baik itu akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Namanya pemimpin itu sudah sering kita katakan dan Miss Eka jelaskan juga, pemimpin itu menjadi contoh. Ketika pemimpin itu berbuat baik, maka insya Allah warga atau masyarakatnya atau anggotanya itu pasti akan mencontoh perbuatan baik pemimpinnya tersebut. Jadi kan Miss Eka juga sering mengatakan bahwa yang namanya pemimpin itu tanggung jawabnya sangat-sangat besar. Bagaimana tanggung jawab ke yang paling utama ke Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa, kemudian tanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Coba abang kakak, apa bunyi sila keempat Pancasila?
Iya, mari sama-sama kita ucapkan, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua. Di materi yang kemarin kita membahas mengenai nilai yang terkandung dalam sila ketiga, dan hari ini kita melanjutkan yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Jadi seorang pemimpin itu bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam tindakan atau kebijakan kerjanya itu biasanya mengandung nilai semua sila, dimulai dari yang pertama, kedua, ketiga, bahkan hari ini yaitu yang keempat. Nah, di sini akan kita bahas bahwa nilai yang terkandung dalam sila keempat yang pertama itu adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Misalnya, pemimpin yang baik ketika beliau ingin membuat satu kebijakan itu tidak memaksakan kehendaknya kepada anggotanya atau kepada orang lain. Nah, itulah namanya ada yang namanya musyawarah, kemudian kesepakatan bersama gitu. Jadi tidak hanya sepihak, tidak egois di kemauan pemimpin tersebut. Kemudian yang kedua ada namanya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, ini berhubungan seperti yang Miss Eka katakan tadi ya. Ketika ada satu kebijakan yang ingin dilakukan, yang ingin dikerjakan, maka alangkah lebih baiknya itu diadakan musyawarah dulu sehingga nanti akan didapatkan keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, musyawarah yang dilakukan itu adalah untuk mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jadi yang namanya musyawarah untuk mencapai satu mufakat itu didasari dengan asas kekeluargaan, yaitu bekerja sama, kemudian saling menghormati, tidak egois. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi misalnya ada warga yang menyampaikan pendapatnya A misalnya, kemudian lebih banyak warga yang menyampaikan pendapatnya B, sehingga kan yang namanya musyawarah itu adalah suara yang terbanyak, itulah untuk mencapai satu mufakat. Maka kalau misalnya suara yang terpilih gitu, misalnya kebijakan yang akan diterapkan itu adalah kebijakan yang B. Nah, bukan berarti saat tadi warga yang menyatakan kebijakan yang A itu merasa itu tidak adil gitu, kemudian dia tidak puas gitu. Nah, itu salah ya abang kakak. Jadi yang alangkah lebih baiknya, namanya bermusyawarah, kita harus menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, jadi kesepakatan yang sudah diraih dari musyawarah tersebut dilakukanlah dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, di dalam musyawarah itu diutamakan kepentingan bersama. Jadi tidak ada yang namanya kepentingan golongan, apalagi kepentingan pribadi. Jadi harus dengan musyawarah untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir, keputusan yang diambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, terutama kepada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya menjunjung harkat dan martabat manusia, jadi tidak merugikan orang lain ya. Dan kemudian di sini ada mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan. Nah, itu tadi masih bersinggungan dengan tidak merugikan orang lain. Jadi namanya hasil musyawarah itu dia harus adil kepada sesama manusianya. Dan yang terakhir, yang jelas itu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi jangan dengan hasil musyawarah itu menjadi bermusuhan, kemudian merasa egois, merasa tidak adil, tidak suka dengan hasil musyawarah, tidak. Nah, itulah ketujuh poin yang ada yang kita katakan nilai yang terkandung dalam sila keempat. Jadi seorang pemimpin yang baik ini harus menerapkan nilai-nilai ini dalam setiap kebijakan yang akan dilakukan. Nah, itulah pemimpin yang baik ya abang kakak. Jadi ketika kamu memiliki pemimpin idola, Miss Eka juga yakin bahwa pemimpin idola kamu bisa menerapkan nilai-nilai tersebut. Nah, untuk materi IPS kita lanjutkan. Di sini kita akan membaca. Seperti biasa, saat Miss Eka membaca, silahkan kamu juga ikut membaca di dalam hati dan menyimak apa yang Miss Eka baca. Kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, kalau materi sebelumnya kita membahas mengenai kerjasama di bidang iptek, kemudian kerjasama di bidang ekonomi. Hari ini yang akan kita bahas adalah kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, didengarkan ya abang kakak karena ini materi yang penting dan harus kamu ingat.
Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN itu ditandai dengan pembentukan komunitas sosial budaya negara-negara ASEAN atau biasa disingkat dengan ASEAN Social Cultural Community atau ASCC. Nah, komunitas ini memiliki 4 bagian utama. Nah, jadi untuk kerjasama di bidang sosial budaya negara ASEAN ini memiliki 4 bagian utama. Apa saja? Nah, ini dia. Yang pertama, mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan. Dan yang keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Jadi komunitas yang dibentuk untuk sosial budaya negara ASEAN ini memiliki 4 bagian yang baru saja Miss Eka bacakan. Nah, selain itu ada juga kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, jadi selain komunitas yang tadi dibentuk dalam komunitas sosial budaya, di sini ada kerjasama nyata di dalam bidang sosial budaya. Nah, kalau tadi komunitas ada 4, kalau untuk kerjasama nyata di bidang sosial budaya, ini ada 6, jadi lebih banyak. Yang pertama adalah pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Kedua, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Ketiga, kerjasama promosi pariwisata. Keempat, kerjasama budaya serumpun Melayu. Yang kelima, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Dan yang keenam, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Nah, jadi namanya saja kerjasama di bidang sosial budaya, pasti lebih mengutamakan kebudayaan dari masing-masing negara anggota ASEAN. Jadi abang kakak, contohnya saja penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Nah, setiap 2 tahun sekali SEA Games itu dilaksanakan, itu sudah pasti di negara-negara yang berbeda. Contohnya kita juga pernah menjadi tuan rumah kan. Nah, selanjutnya di sini agar materi ini lebih kita dalami, di sini ada latihan yang harus kamu kerjakan. Nah, apa latihannya? Bersama kelompokmu carilah informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games. Carilah informasi penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 penyelenggaraan terakhir. Catatlah dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, di sini kan seharusnya kerja kelompok. Namun karena keterbatasan waktu dan tempat, jadi kamu diminta untuk mengerjakan secara individu. Ini saya yakin tidak keberatan sih, karena memang secara individu pun kamu pasti bisa menemukan informasi ini. Boleh kamu lihat di internet, boleh kamu lihat misalnya kamu mencari dari buku sumber-sumber lain, boleh, atau kamu tanya ke orang tua kamu yang mungkin lebih paham juga boleh. Silahkan. Jadi yang penting itu adalah mengerjakan latihannya. Nah, di sini ada contohnya nih, ada SEA Games yang pertama. SEA Games yang pertama itu dilakukan pada tahun 1959 di negara mana? Thailand, dan kota yang menyelenggarakan adalah Bangkok. Kemudian ada SEA Games ke 25. Nah, jadi ini menggunakan angka Romawi ya Abang Kakak. Jadi XXP itu adalah 25. Nah, diselenggarakan itu pada tahun berapa? 2009. Negara mana yang menyelenggarakan? Yaitu Laos. Pada tepatnya yaitu pada kota Vientiane. Nah, jadi selanjutnya silahkan kamu cari informasinya SEA Games selanjutnya. Nah, tadi kan SEA Games ini dikatakan dilakukan itu setiap 2 tahun sekali. Jadi silahkan kamu cari informasi ini melalui internet boleh, melalui sumber lain juga boleh, silahkan. Nah, tahun berapa, kemudian negara mana yang menyelenggarakan, dan kota apa tepatnya yang menjadi tempat diselenggarakannya SEA Games tersebut. Silahkan kerjakan latihan ini dengan sebaik mungkin. Tetap semangat ya, jangan mengeluh. Karena dengan kamu mengerjakan latihan ini, materi kita mengenai kerjasama ASEAN atau kerjasama dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN itu bisa lebih kamu pahami. Insya Allah dengan adanya latihan, materinya bisa lebih diingat. Jadi nanti kalau ada latihan misalnya soal ujian ataupun
soal-soal seleksi, kamu bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Nah, itulah latihan dalam materi IPS. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu materi IPA. Nah, materi IPA misalkan mengingatkan kembali, ini juga masih berhubungan dengan materi di pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai pubertas. Nah, kita kan sudah membahas mengenai menjaga kebersihan alat-alat reproduksi ya. Jadi kalau alat reproduksi itu harus dijaga kebersihannya, apalagi kalau kamu sudah masa puber. Nah, di sini kita akan membaca kembali cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Bahkan kan di pembelajaran di tema yang sebelumnya, yaitu tema 6, ketika Miss Eka berikan latihan, nah kamu itu anak-anak Miss Eka Masya Allah sudah beberapa yang sudah mengalami puber, kemudian sudah masuk ke masa puber ya, berarti sudah balik. Kemudian ada yang baru hanya mengalami ciri-ciri masa puber itu satu atau 2 poin. Nah, itu berarti belum puber sepenuhnya. Ada juga yang mungkin belum mengalami sama sekali. Nah, jadi walaupun belum mengalami, pasti kan nanti akan mengalami yang namanya masa pubertas. Jadi boleh dipelajari dari sekarang seperti cara menjaga kesehatan reproduksi. Bukan berarti kalau kamu belum puber tidak menjaga kesehatan reproduksi. Nah, itu salah. Jadi walaupun belum puber ataupun sudah puber, nah yang utama harus menjaga kesehatan reproduksi. Nah, mungkin kamu ada yang bertanya, kenapa sih Miss harus menjaga yang namanya kesehatan reproduksi? Nah, abang kakak dalam Islam pun kan kita itu sudah diajarkan dengan yang namanya istinja, baik itu setelah buang air kecil, setelah buang air besar. Nah, itu kita diwajibkan istinja. Nah, kalau kita misalnya menggunakan yang lebih bersih itu adalah menggunakan air. Nah, jadi walaupun di pembelajaran IPA dipelajari, bahkan di dalam Islam juga memang dianjurkan, bahkan ada doanya. Nah, masih ingat nggak kamu bagaimana doa istinja? Itu sudah dipelajari ketika kamu kelas 5. Nah, Miss Eka masih ingat loh, karena Miss Eka waktu itu yang mengajarkan hadis doa materi tersebut. Coba masih ingat atau tidak? Harusnya masih ingat ya. Nah, kalau kamu lupa berarti ketika kamu istinja itu kamu tidak membaca doa. Nah, coba yuk kita ingat kembali bagaimana doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi atau minal fawahish. Nah, jadi itu kan setiap kita istinja itu kita berdoa memohon kebaikan kepada Allah dan dijauhkan dari sifat-sifat buruk dan dari godaan syaitan. Jadi kalau dalam Islam saja dianjurkan, jadi di materi ini juga akan kita bahas. Nah, bagaimana cara menjaganya? Di sini dikatakan bahwa pada masa pubertas itu terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Nah, pada masa ini produksi hormon itu meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Nah, kebersihan dan kesehatan tubuh itu harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Nah, berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Yang pertama yaitu adalah biasakanlah mengenakan pakaian dalam dari katun. Ini pakaian dalam dari katun. Nah, kenapa? Karena katun itu kan bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit itu dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit atau biasa kita mengatakan dia panu. Nah, gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat ketika kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Nah, jadi kan kalau kamu selesai mandi itu pastikan mengganti pakaian dalam. Di sini dianjurkan gunakanlah pakaian dalam dari katun atau dari bahan yang memang menyerap keringat, kemudian tidak merusak kulit atau membuat kulit kita lecet. Kemudian kenapa dia harus menyerap keringat? Agar tidak menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Kemudian juga kalau dia lembab nanti akan ada jamur kulit atau yang tadi Miss Eka katakan, mungkin kita lebih mengenalnya dengan kata penyakit panu. Nah, jadi yang pertama bisa kamu lakukan adalah dengan memilih bahan pakaian dalam yang
berbahan dari katun atau menyerap keringat. Kemudian yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil, gunakanlah air bersih. Nah, setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Inilah yang dikatakan dengan istinja. Jadi yang paling sederhana itu adalah istinja. Jadi kalau kamu siap buang air kecil, apalagi buang air besar, kamu tidak istinja, aduh astagfirullahalazim. Sudah tidak bisa dibilang lagi bagaimana cara kamu menjaga kesehatan reproduksi. Nah, jadi mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan, setiap kamu selesai buang air kecil ataupun buang air besar, istinja ya abang kakak. Karena kalau kamu lupa istinja, kemudian kamu sholat, nanti sholatnya tidak sah karena masih ada najis yang menempel di badan kamu. Dan jangan lupa juga setiap istinja bacalah doa istinja yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Misalnya yakin kamu pasti masih menghafal dan insya Allah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, bagaimana bagi remaja putri yang sedang menstruasi atau halangan atau biasa haid atau PMS kamu menyebutnya. Nah, gunakanlah pembalut yang lembut. Gantilah pembalut itu setiap kali pembalut yang kamu pakai itu terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Nah, jadi ini bagi remaja putri, bagi kakak-kakak yang sudah menstruasi, pastikan menggunakan pembalut ya. Gunakanlah dengan bahan yang lembut, kemudian diganti kalau sudah merasa lembab atau kalau kamu sudah merasa itu tidak nyaman, silahkan diganti. Di sini dikatakan minimal 4 kali sehari. Ya, kalau mungkin menurut kamu ketika kamu mengalami menstruasi 2 kali sehari atau 3 kali sehari, itu bisa kamu terapkan dan kamu merasa itu masih baik, tidak menyebabkan penyakit atau lain sebagainya membuat kamu tidak nyaman, itu juga boleh. Nah, jadi disesuaikan dengan kondisi kamu ya abang kakak. Itulah ketiga cara yang bisa kamu lakukan, baik itu untuk anak laki-laki dan anak perempuan yang mengalami masa puber. Jadi misalnya kak ingatkan, dijagalah kesehatan reproduksinya, dijagalah kesehatan dan kebersihan badan kita masing-masing. Pasti bisa ya. Nah, materi IPA itu menutup materi pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, kemudian mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi. Semoga materi yang Miss Eka jelaskan bisa kamu pahami dan latihan yang diberikan bisa kamu kerjakan dengan sebaik mungkin. Tetap semangat ya abang kakak. Untuk kamu yang sudah mulai mungkin merasa bosan mengerjakan latihan-latihan, Miss Eka ingatkan kembali harus tetap semangat. Apalagi ini sudah di semester 2, nilai kamu itu sangat berpengaruh nantinya untuk nilai akhir kamu. Nah, kita akhiri pembelajaran kita di sini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dikerjakan latihannya dengan sebaik mungkin, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan ketika kamu keluar rumah selalulah patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sampai bertemu di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.